Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak semua? Ada yang masih batuk ya, semoga lekas sembuh. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Baik. Oke, saudara Nasrullah ya, saudara Saiful. Ini siapa namanya? Kok pakai cadar? Enggak, saya lihat. Oke, kita mulai saja ya hari ini. Alhamdulillah pada siang menjelang sore kita mencoba membahas materi yang cukup menarik ya, inovasi pembelajaran fisika. Sebelumnya kita sudah bahas tentang RTS, kemudian terakhir itu kita singgung sedikit tentang era revolusi industri 4.0. 4.0 ya, yang benar ya? Kosong atau 0? 0. Ya, 4.0 ya. Baik, kita akan coba mengupas sedikit demi sedikit. Semoga nanti bisa dipahami. Jadi pada intinya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini terkait dengan media pembelajaran di era revolusi industri 4.0. Beda halnya ketika kita di zaman dahulu ya, mungkin di zaman saya masih kecil. Jadi rata-rata guru itu biasanya hanya memanfaatkan papan dan kapur tulis. Dulu belum ada spidol. Tahun berapa itu Pak? Tahun 93 saat saya SD kelas 1. Oh, belum lahir. Masya Allah. Ini usianya berapa sekarang saudara Nasrullah? Baru 12 tahun. Baru 12 tahun. Nah sekarang kita hidup di zaman sangat modern. Bahkan tinggal colok apa yang ada di laptop bisa terproyeksikan ke layar saking canggihnya. Dulu ketika saya masih SMP baru saya kenal namanya UHP. Pernah lihat UHP? Pernah baca di buku sejarah Pak. Masya Oh, Allah. Jadi ada kertas transparan itu kita tulis, nanti diproyeksikan pakai lampu. Harus nulis dulu. Tapi kalau ini tinggal ketik, tinggal kita proyeksikan apa yang ada di laptop. Gitu. Nah, jadi zaman yang begitu sangat maju saat ini, tentunya kita juga harus bisa adaptif. Minimal adaptif. Kalau orang yang sukses itu di zaman era revolusi industri itu tidak hanya mencontoh adaptif, tapi bagaimana dia juga berinovasi. Ya enggak? Makanya banyak yang belum kita itu, yang supermarket besar aja yang kalau sama Tokopedia yang punya aplikasi, kalau sama Shopee, kalau lagi sama Bukalapak gitu ya. Mungkin Matahari nggak tahu karena dia juga punya aplikasi sehingga masih bisa tetap bertahan. Jadi seperti itu juga guru, jangan sampai mainan yang ada di game ya itu siswa lebih tertarik untuk membuka aplikasi tersebut dibandingkan apa yang kita buat di aplikasi di Android. Jadi tantangan Anda ke depan itu sebenarnya jauh lebih complicated. Jadi nanti jangan berpikir lagi bagaimana Anda mencari pekerjaan. Mungkin pekerjaan sudah tidak ada lagi bagi yang tidak bisa membuat pekerjaan. Ya enggak? Nah, jadi ketika kita membuat media pembelajaran juga bagaimana kita bisa membuat semenarik mungkin. Apalagi Anda hidup di zaman milenial ya, generasi Z yang mungkin pas lahirnya itu sudah buka HP di usia 2 tahun. Anak saya sekarang ya, anak saya udah 3 tahun. Dikira masih muda ya. Ya, udah. Jadi banyak alternatif media yang bisa dibuat. Kita media 3 dimensi. Siapa yang tahu media 3 dimensi itu seperti apa? Ada yang bisa bantu? Mungkin ada yang pintar media di sini Yang bisa dilihat, diraba dan masuk. Luar biasa ya. Akhirnya sering buat media. Contohnya apa yang konkret kalau di media pembelajaran? sudah mampu. Ada yang perwakilan dari kaum tahu yang bisa mengikutkan dulu ya untuk kata dunia. Kalau media 2 dimensi apa saja? Ya, itu LHS yang dikerjakan siswa. Jadi kalau yang 2 dimensi ya, namanya juga 2 dimensi, panjang kali lebar. Tapi kalau yang 3 dimensi, panjang
Lagi debat kali ini kan di matematika di mana? Kali satu dimensi kayaknya. Ya titik gitu. Bentar Pak. Jadi banyak alternatif. Kemudian tentunya di zaman era revolusi industri tidak lagi hanya media real yang kita bisa kembangkan, bisa seperti video pembelajaran yang diupload di YouTube atau poster-poster yang Anda buat bisa diupload di blog gitu ya. Mungkin anak sekarang itu tidak, ketika ditanya sama orang tuanya, nah bagaimana tadi di sekolah, mungkin dia hanya jawab, lihat aja di FB saya, lihat aja di blog saya, nggak perlu disampaikan langsung. Saking canggihnya anak zaman sekarang. Jadi Anda juga sebagai mahasiswa calon guru ya, bagaimana Anda harus berinovasi untuk itu. Kira-kira jelas ya? Jelas. Nah, sehingga kemampuan Anda untuk membuat video pembelajaran, media poster, bahkan memanfaatkan media internet di zaman ini sangat-sangat penting. Oke, sekarang kita lihat ini ya, beberapa hal yang mungkin nanti saya akan tayangkan sejenak. Jadi gambaran saya untuk ke depan itu tidak lagi Anda membuat video yang hanya melihat audio visual, tapi bagaimana Anda langsung menerawang di dalam. Seperti ini. Mungkin ini menarik untuk kita tayangkan. So, we're gonna have an astrophysicist in the family. Actually, I have to write this paper. Will you help me? Let's take a closer look. What part of the solar system are we talking about? Saturn. If you were taking astrophysics, you could study in the metaverse. Did you know the rings are made up of billions of icy particles? Really? Look at this. You ready to do that paper now, right? Yeah. Oke, itu sekilas saja. Jadi apa yang bisa Anda simpulkan dari animasi yang tadi itu? Akankah kita bisa membuat media seperti itu? Saya yakin anak zaman milenial sekarang ini yang penting berkolaborasi. Jadi tadi itu yang Anda simak itu ya, itu yang dibuat oleh Facebook. Jadi ada istilahnya sekarang metaverse, yang di balik alam semesta. Jadi dunia virtual. Jadi ketika Anda pakai VR atau VR gitu ya, jadi tinggal Anda bisa berkhayal di dunia metaverse. Jadi ada avatarnya di situ. Jadi kemungkinan kedepannya itu orang tidak hanya pakai praktikum secara nyata gitu, tinggal dia pakai, tinggal diraba-raba, oh ini larutannya, tinggal dibuat seperti itu, dia bisa melihat seperti realnya. Nah ini metaverse ya, jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu untuk dilihat di situ. Tapi untuk pertemuan kali ini saya tidak langsung mengajarkan Anda buat aplikasi seperti ini, ya. Setidaknya dari awal saja. Misalnya bagaimana Anda membuat video pembelajaran dulu. Tadi sudah kita singgung jenis-jenis media pembelajaran apa saja, gitu ya. Nah sekarang mungkin kita akan kesini dulu, membuat video pembelajaran. Jadi untuk membuat video pembelajaran itu banyak aplikasi yang bisa kita pakai. Ada yang sudah buat video di sini? Ada. Biasanya pakai video apa buatnya? Aplikasi apa? VM. Tanpa, ya. Terus ada lagi? Mungkin Mas Nasrullah apa? Apa? Oh, Camtasia. Luar biasa. Ken Master dan sebagainya ya, Bandicam. Ini beberapa definisi dari media ya. Jadi media pembelajaran itu siapa yang bisa menyimpulkan media pembelajaran itu apa? Saya tutup dulu dah ini biar nggak lihat. Yuk. Media itu berasal dari kata apa tadi? Pertanyaan Bapak. Oh iya, kayaknya ahli media. Dari tadi selalu berespon. Membawa dulu, dia default gitu ya. Misalnya Mbak, karena Mbaknya lebih banyak. Walaupun kita kalau dihitung sama sedikit.
Satu aja. Boleh salah, boleh benar. Nanti saya akan kasih komen kalau yang benar. Coba benar. Ayo, silakan siapa yang bisa jawab. Karena waktu kita terbatas, karena nggak mungkin saya menunggu yang lama untuk menunggu jawaban dari Anda semua. Ayo silakan. Jangan bisik-bisik, keluarkan suaranya, speak up gitu kan. Silakan, Pak. Media pembelajaran adalah satu perangkat yang bisa membantu pada proses pembelajaran. Ya. Yang pertama bisa membantu proses pembelajaran, bisa menjembatani informasi yang disampaikan oleh guru kepada siswa. Jadi bisa mengkonkretkan suatu yang masih abstrak. Misalnya ketika kita menjelaskan tentang magnet misalnya di fisika, sekarang ini kan inovasi pembelajaran fisika. Mungkin siswa akan ngantuk kalau hanya kutub magnet itu hanya secara selatan. Dia tidak punya bayangan. Alangkah lebih baik kalau misalnya yang gurunya bawa magnet, ini loh kutub utara, kutub selatan. Coba dulu langsung didemonstrasikan, itu lebih menarik lagi. Seperti pembelajaran inkuir gitu ya. Kayaknya tadi ada yang sudah menyampaikan itu. Oke, kita lanjut saja terkait dengan video pembelajaran tadi. Jadi ada beberapa aplikasi yang mungkin bisa dipakai ya. Ada Windows Movie Maker, ada Filmora, ada Sparkle Video Scribe, Camtasia dan lain-lain. Dan yang aplikasi ini yang mana yang belum pernah didengar? Ada nggak? Semuanya sudah. Camtasia. Kalau Camtasia itu mana sih lebih hebat, Camtasia dengan Bandicam? Yang sudah tahu Bandicam tadi sama Camtasia? Apa bedanya? Saudara Netu? Sama-sama enak. Yang jelas kalau Bandicam ini hanya lebih ke arah rekam layar, ya, menampilkan siapa narasumbernya, kemudian layar itu sekarang direkam. Camtasia itu juga bisa seperti itu. Hanya saja Camtasia ini bisa diedit setelah produknya jadi. Tapi kalau yang Bandicam tidak bisa, apa adanya. Itu sudah yang diproduksi dari apa yang direkam di layar itu. Kalau Sparkle Video Scribe ini seperti apa? Ada yang pernah lihat? Coba kita dengar itu Masih asing ya. Nah, jadi akan lebih terlihat nyata kalau saya contohkan. Ini adalah salah satu yang pernah saya buat gitu ya. Perkenankan pada hari ini saya akan menjelaskan kepada antum semua tentang pengukuran, yang mana pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan. Yang tertarik untuk membuat media seperti ini? Saya punya programnya, tinggal di copy saja nanti ya. Boleh minta Pak. Itu videonya pernah saya nonton di YouTube Pak. Oh, Masya Allah. Ini juga sama ya. Ini ada foto saya. Ini juga sama pakai Video Scribe. Itu fotonya Bapak. Tidak lebih tua foto. Masya Allah. Bapak ini bisa saja memberi pujian yang membuat saya besar kepala ya. Ini mikrometer ya. Jadi misalnya coba Anda lihat ya. Tapi saya kirim aja videonya nanti ya. Tinggal dicek. Ini semoga bisa menjadi motivasi bagi Anda untuk membuat media-media yang mungkin nanti bermanfaat untuk sesama. Baik, Pak. Nah, ini yang Windows Live Movie Maker ya. Ini suara istri saya. Lomba Simposium Guru Nasional tahun 2015 Ini contohnya bagaimana kita dipersembahkan oleh Kurniawan Arizona dengan tema implementasi MTDKBI. Media tiga dimensi kemagnetan berbasis inquiry merupakan media sederhana yang bisa digunakan untuk membantu siswa dalam memahami materi kemagnetan secara lebih konkret, jelas, dan langsung. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam MTDKBI adalah: yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan bahan yang bersifat magnetis dan non-magnetis, kemudian medan dan garis gaya magnet. Jadi di sini kita bisa memberi caption, memberi keterangan dari setiap gambar-gambar yang ada. Mirip dengan Filmora dan sebagainya.
Nanti saya akan berikan, ini saya kasih 1 lembar aja. Nanti tinggal Anda download. Ini ada beberapa yang bisa dilihat ya. Nah, di sini tinggal Anda download saja. Ini untuk aplikasi link downloadnya, tinggal di download saja ini ya. Nanti tinggal di download, ini masuk ke Google Drive gitu ya. Nah, untuk melihat contoh-contoh yang sudah dibuat sama kami dan beberapa mahasiswa lain, tinggal diklik saja. Ini blog yang ada di Kadristiktika gitu ya. Jadi ini akan lebih menarik kalau memang kita tayangkan di dunia maya, tidak hanya dalam tulisan yang tidak bisa tidak bisa diakses sama orang. Ya, jadi di sini ada beberapa video, mulai dari video dosen sampai mahasiswa. Ini karya-karya kakak tingkat Anda dulu. Ini termasuk juga video-video saya untuk membahas soal-soal ujian, gitu ya. Jadi saya berusaha tidak hanya sekedar teori yang saya sampaikan, tapi wujud nyata yang pernah saya buat, supaya Anda lebih termotivasi. Saya bisa, kenapa Anda tidak bisa? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas lebih waktunya gitu ya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.